Halo sahabat kepo, selamat pagi, siang, malam. Apa kabar? Baik-baik aja kan? Harus baik dan selalu tersenyum. Karena senyum bisa membantu meningkatkan imun kita untuk membantu melawan COVID-19. Siap, Pak Bos. Video kali ini kita akan ngepoin beberapa gunung mistis atau angker di Indonesia. Wah, siapa hayo yang punya hobi naik gunung? Siapa hayo yang punya cita-cita ingin naik gunung? Karena virus corona yang naudzubillah bin dzalik ini, terpaksa beberapa pendakian gunung di Indonesia dilarang atau dibatalkan. Maka yang kalian pencinta gunung atau gunung lovers pasti akan kangen. Sama, Kak Abi juga kangen kok. Temen Kak Abi bilang, mengapa toh susah-susah naik gunung, sudah capek, buang duit, mending di rumah aja atau pergi ke mall lihat pemandangan. Wah, aku ini aja, Bos. Itu Kak jodohku. Wah, Kak Abi jelaskan ya, semoga bermanfaat. Memang iya, naik gunung itu berbahaya, capek, dan buang banyak duit. Tetapi coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Dengan mendaki gunung, kita bisa lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam ayat Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Karena saat di puncak, kita bisa melihat pemandangan yang indah, yang eksklusif, dan hanya orang-orang tertentu yang punya jiwa yang kuat yang bisa melihatnya. Hebat bukan? Namun kali ini Kak Abi hanya akan membahas beberapa gunung yang mistis yang sangat angker versi Kak Abi dan Bocil Kepo. Yuk kita kepoin. Matikan TV, tutup pintu, siapkan mental ya. Siap? Gunung ini gunung yang paling tinggi di Pulau Jawa yang terletak di Jawa Timur. Gunung ini merupakan salah satu gunung favorit bagi para pendaki karena di sana terdapat banyak sekali beberapa daerah yang indah seperti Ranukumbolo, Desa Ranupane, Puncak Mahameru, kawasan Arkopodo, dan lain-lain. Tapi di balik keindahannya, gunung ini menyimpan sejuta misteri. Kawasan Arkopodo biasanya beberapa pendaki sering melihat patung kembar, yakni patung Arkopodo dari zaman Majapahit. Belum lagi di daerah Ranukumbolo, beberapa pendaki seringkali melihat sesosok dewi cantik berbaju kuning. Tetapi tak lama kemudian berubah menjadi seekor binatang. Wah, bersinar, shiny, bling, Bos. gunung ini dikenal paling aktif di Pulau Jawa. Tepatnya berada di 4 wilayah kabupaten sekaligus, yaitu Magelang, Sleman, Klaten, dan Boyolali. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi ini awalnya bernama Jamu Dwipa dan terletak di Laut Selatan Jawa. Gunung ini indah dan menjulang tinggi. Gunung ini terkenal dengan beberapa tempat yang angker dan mistis, seperti Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah tempat di bungkung bukit tepat sebelum puncak Merapi. Letaknya cukup datar dan luas seperti lapangan bola, tetapi banyak sekali bebatuan sisa letusan gunung berapi. Biasanya di malam hari para pendaki mendengar suara riuh ramai seperti pasar yang baru buka. Masyarakat setempat dan pendaki percaya bahwa tempat itu sangat angker. Sedangkan batu besar yang berserakan di daerah itu dianggap sebagai warung dan meja kursi oleh makhluk halus. Biasanya para pendaki sering dihantui oleh nenek-nenek berwujud seperti nenek lampir dan beberapa kuntilanak juga pocong. Sudah nenek-nenek kok kuat naik gunung, nenek pendaki ya.
Gunung Lawu merupakan gunung yang paling menyeramkan di Indonesia versi Kak Abi. Gunung ini terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Gunung Lawu identik atau terkenal dengan warung Mbok Yem, sebuah warung yang ada di puncak Gunung Lawu. Warung paling tinggi, tidak seperti gunung-gunung lainnya. Gunung ini bagi para pendaki dipercaya memiliki nyawa, sehingga apapun perkataan para pendaki maka akan didengar oleh gunung ini. Hati-hati ya. Mitosnya, para pendaki dianggap oleh gunung ini sebagai tamu. Maka sudah seharusnya sebagai tamu kita harus menjaga tata bahasa yang baik dan benar. Konon mitosnya, barang siapa pendaki yang berani memakai baju hijau akan diculik oleh Ratu Pantai Selatan. Biasanya sebelum mendaki, para pendaki akan mendapat wejangan dari sang guru kunci. Sang guru kunci biasanya akan memberi peringatan kepada para pendaki untuk tidak membeli barang yang ditawarkan oleh seseorang di atas Gunung Lawu. Biasanya mereka bukan manusia, melainkan hantu penghuni Gunung Lawu. Wah, menyeramkan. Dan biasanya jika para pendaki membelinya, maka akan dijadikan tumbal untuk tinggal selamanya di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu, seringkali para pendaki mendengar suara yang sangat menyeramkan. Biasanya suara rintihan atau desahan orang kesakitan dan seseorang wanita yang meminta tolong. Hehehe, ada suara dangdut gak? Ayo bang, goyang, goyang. Weweh, cantik banget. Itu jodohku yang kedua. Nah sahabat kepo, itu tadi beberapa gunung yang sangat menyeramkan versi Kak Abi dan Bocil Kepo. Tetapi tidak usah khawatir, jika kalian mematuhi aturan dan tidak melanggar larangan, maka dijamin bisa pulang dengan selamat. Dan ingat, tujuan mendaki gunung itu adalah agar bisa pulang dengan selamat. Dadah, sampai jumpa.